Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryadi dari STAI DDI Makassar, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan toleran, serta menjauhi sikap ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Ada 4 prinsip moderasi beragama. Yang pertama ialah komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Dari keempat prinsip moderasi beragama ini melahirkan 4 tujuan moderasi beragama. Yang pertama ialah menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, menangkal paham radikal dan intoleran. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai dalam keberagamaan. Yang keempat, meneguhkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikut kita simak video tentang penerapan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama, dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama di mana dia harus berpendirian teguh, dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain, dan tidak menyalah-nyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya,
harus mau saling mendengarkan satu sama lain, sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari bijak dalam beragama dengan menjadi moderat. Nah, itulah tadi video tentang moderasi beragama. Sebagai closing statement, moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga kerukunan, menghargai setiap perbedaan, dan menciptakan kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Semoga video tentang moderasi beragama ini dapat menginspirasi kita semua. Dan salam moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.